Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan tutorialkan dan menjawab pertanyaan yang ada di Cisco Paket Tracer 2.5.5. Oke, jadi ini sudah saya buka, langsung saja kita isi ini saja. Oke, karena seperti biasa induksinya bahasa Inggris, saya sudah translatekan ke bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT. Karena kalau pakai Google Translate kena batas kata. Oke, jadi kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu memverifikasi konfigurasi di default switch. Oke, kita disuruh langsung klik S1. Kemudian kita pencet enter. Nah, sudah. Kita ini komennya tadi suruh pencet ketik enable di switch, enter. Kemudian langkah kedua yaitu periksa konfigurasi switch saat ini, yaitu show running strip config, enter. Kemudian kita terus enter sampai tulisan more-nya hilang. Oke, sudah hilang. Langsung saja kita akan jawab pertanyaannya. Berapa banyak antara muka pas internet yang dimiliki switch, yaitu 24. Kemudian berapa banyak antara muka gigabit Ethernet yang dimiliki switch, yaitu ada 2. Kemudian berapa antara nilai yang ditampilkan untuk jalur PTY, yaitu yang pertama ini ada 0 dan 4. Kemudian satu lagi ada line PTY 5 dan 15. Kemudian yang perintah apa yang akan menampilkan isi npram saat ini. Ini kita untuk menampilkan npram itu menggunakan perintah nah ini Arduino show startup config. Oke, mengapa switch merespon dengan startup config is not present? Oke, jadi alasannya karena switch dengan startup config is karena belum ada konfigurasi yang disimpan di npram-nya, menyebabkan startup config is not present terjadi. Oke, langsung ke bagian yang kedua, membuat konfigurasi dasar switch. Langkah pertama, beri nama pada switch. Oke, langsung saja configure terminal, enter. Kemudian host name S1, enter. Kemudian exit, enter. Kita coba enter lagi. Oke, langkah kedua yaitu klik lagi configure terminal, enter. Kemudian line console kosong, enter. Kemudian password let main, enter.
kemudian exit enter, exit enter. Oke, kita enter lagi. Oke, pertanyaan, mengapa perintah login diperlukan? Oke, sebentar, ini ada kesalahan teknis, mohon maaf. Kita akan coba lagi. Kemudian kita ketikkan login, harusnya tadi begini. Kemudian exit, kemudian exit lagi. Oke, enter. Oke, mengapa perintah login diperlukan? Karena perintah login ini supaya password yang kita set ini bisa tersimpan. Dan ini maksudnya login tuh, ini ketika kita mau masuk ke login ke switchnya itu, maka dia itu harus masukkan passwordnya dulu. Oke, kita akan coba ya. Exit, enter. Nah, perintah login tadi menunjukkan pada saat kita mau login atau masuk ke switch, kita harus memasukkan password ini. Yang dimaksud itu ada letaknya. Oke, kita masukkan password loginnya, enter, dan sudah masuk. Kemudian langkah keempat yaitu kita ketik enable dulu. Oke, configure terminal, enter, kemudian enable password C1 C0, kemudian enter, kemudian exit. Oke, kita enter, kemudian kita akan exit tuh keluar. Oke, kita enter lagi, masukkan password tadi yang login, red main, enter, kemudian enable, kemudian password, kita masukkan lagi password yang ini C1 C0. Oke, sudah masuk. Kemudian kita disuruh untuk show running strip config, enter, sama kayak tadi sampai maunya itu hilang. Oke, sudah hilang. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi kata sandi transkripsi untuk mode previous. Oke, kita langsung configure terminal, enter, kemudian enable
script it sa script, kemudian enter, kemudian kita tulis exit, maka kata sandi yang tadi kita simpan, kita konfigurasi adalah terenkripsi. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh, yaitu show running strip show running strip config, enter, kemudian kita enter dulu ini sampai kayak tadi. Oke, sudah. Kita akan menjawab pertanyaannya, apa yang ditampilkan untuk kata sandi enable script. Nah, ini dia enable script, sandinya ini. Kemudian apa kata sandi enable script? Mengapa kata sandi enable script ditampilkan secara berbeda? Karena mungkin awalnya kata sandi ini kemudian ada enkripsi jadi kayak gini supaya tidak mudah gampang ke hack. Mungkin gitu menurut pendapat saya. Oke, jadi kalau menurut di sini kata sandi ditampilkan memang sengaja untuk meningkatkan keamanan. Berikut alasan yang terjadi yaitu enkripsi otomatis, keamanan lebih tinggi, penyimpanan yang terpisah dibandingkan dengan enable password dan enable script. Oke, langsung saja lanjut ke langkah ke-8, yaitu configure minimal, enter, kemudian service password encryption. Kemudian enter, kemudian exit, enter. Terus ada pertanyaan lagi, jika Anda mengkonfigurasi lebih banyak kata sandi setelah ini, apakah akan ditampilkan dalam teks berbeda atau enkripsi? Kalau menurut saya mungkin enkripsi karena lebih aman. Oke, jika Anda penjelasannya karena perintah service password enkripsi berfungsi untuk mengenkripsikan semua kata sandi yang ada di dalam file konfigurasi switch, termasuk yang sudah ada maupun yang ditambahkan setelahnya. Enkripsi yang digunakan adalah level 7 yang tidak sekuat MD-hash yang digunakan untuk enable script, tetapi cukup untuk mencegah orang melihat konfigurasi langsung membaca kata sandi dalam teks biasa. Perintah ini tidak diaktifkan, maka kata sandi yang dikonfigurasi setelahnya akan ditampilkan dalam teks biasa di show running config. Kemudian
Selanjutnya, mengkonfigurasi banner MOTD. Yang pertama itu tanda dulu, biasa configure terminal, enter. Kemudian banner MOTD this is a security system titik auto access online, enter. Kemudian kita tekan exit, enter. Di kapan banner ini akan ditampilkan. Jadi banner ini akan ditampilkan jadi banner message of the day atau MOTD akan ditampilkan setiap kali seseorang mencoba mengakses perangkat, baik itu switch atau router berikut. MOTD akan muncul saat login pertama kali ke perangkat, kedua setelah berhasil login, ketiga setelah logout dan kembali login. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa setiap switch harus memiliki banner MOTD? Karena yang pertama itu peringatan akses terlarang. Banner ini sering digunakan untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang mencoba mengakses perangkat bahwa akses tersebut hanya diperbolehkan untuk pengguna yang sah. Yang kedua yaitu keamanan. Banner MOTD juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan keamanan, peringatan tentang pembayaran sistem, atau untuk mengingatkan pengguna untuk mematuhi pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Ketiga, kepatuhan regulasi. Di banyak organisasi, banner MOTD yang menyatakan peringatan tentang penggunaan perangkat adalah salah satu persyaratan untuk mematuhi regulasi keamanan dan audit. Keempat, komunikasi pengguna banner ini bisa digunakan untuk memberikan pesan kepada administrator sistem atau pengguna lain yang sedang bekerja dengan perangkat tersebut. Oke, kita langsung saja ke bagian 4, menyimpan dan memverifikasi file konfigurasi ke npram. Langkah pertama yaitu copy running config start up config, enter. Kemudian apa versi singkat dari copy running config dan jadi versi singkatnya itu adalah versi singkat dari jadi versi singkat dari running config startup itu
startup config. Kita coba dulu. Kemudian yang keempat, apa yang digunakan untuk melihat isi NVRAM, yaitu yang tadi Arduino. Nah, yang tadi Arduino copy running. Nah, untuk mengkonfigurasi yaitu yang pertama Arduino copy running config startup config. Untuk melihat NVRAM, versi singkat dari perintah copy running config startup config, yaitu adalah ng. Kita akan coba apakah benar ng inx. Kita enter atau SQL. Oke, kemudian apakah semua perubahan telah dikonfigurasi tercatat dalam file? Oke, kita tadi ya, ini kita kalau udah tadi tinggal pencet enter dan ini telah tersimpan. Oke, kita bagian 5 dulu. Kita akan konfigurasi dulu switch yang satunya lagi sama kayak tadi. Yang pertama enter, kemudian enable, kemudian configure, kemudian enter, kemudian host name. Tadi hostname 1 berarti sekarang hostname 2. Enter, kemudian exit, enter, kemudian konfigurasi, enter lagi, kemudian konfigure terminal, enter, kemudian find console kosong, enter, kemudian login, kemudian masukkan password dulu, password get main, enter, kemudian login, enter, kemudian exit, kemudian exit lagi, enter, kemudian saya exit lagi, enter. Nah, udah berhasil. Main ya sudah masuk lagi. Nah, enable seperti biasa, kemudian configure
kemudian enable password C1, kemudian C0, enter, kemudian exit, enter, kemudian enter lagi, kemudian show ani config. Oke, seperti tadi, pencet enter sampai hilang. Oke, kita akan lanjutkan. Enter, kemudian enable, script it's so kita ulang lagi. Enter, kemudian exit, enter, kemudian kita exit lagi, enter, kemudian show running lagi, config, enter, kemudian seperti biasa kayak tadi. Sudah, config gue terminal lagi, share password and enter, kemudian exit, enter lagi, kemudian yang udah, kemudian ada lagi config terminal, enter, kemudian banner motd, this is a school system, jadi out di access only, tanda seru, kemudian enter, kemudian kita exit, kemudian copy ani config start of, enter, kemudian kita enter lagi supaya tersave. Ini sudah tersave, bisa enter.
Oke, ini berarti sudah berhasil karena ini sudah 100%, berarti dua switch ini telah disetting sama. Oke, mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.